Assalamualaikum sahabat Ilyaswan. Kita lanjutkan membaca novel bab 35 dengan judul Keluargamu Bukan Keluargaku, karya Ilyaswan. Sejak memutuskan pergi dari rumah yang aku tempati dengan Mas Noval, gairah hidupku seakan kembali. Jika dulunya selera makanku berkurang, berbeda dengan sekarang. Makanku lebih banyak dari biasanya. Bentar lagi kayaknya papa sama mama bakalan ngeluarin uang banyak deh, ucap Bang Ruli saat kami sedang sarapan. Bang Ruli sudah pulang sejak hari aku pindah ke sini. Dia pulang sendirian, karena istrinya menolak untuk pulang. Karena dia masih ingin melepas rindu dengan keluarganya di sana. Sedangkan Bang Ruli tidak bisa meninggalkan pekerjaan dengan waktu yang lama. Bang Ruli sekarang sudah menggantikan posisinya Papa karena kondisi kesehatan Papa yang bermasalah. Jadi Bang Ruli mengambil alih semuanya. Uang buat apa maksud kamu? Tanya Papa bingung. Aku dan Mama juga menunggu jawaban yang diberikan oleh Bang Ruli. Ya, buat beli baju lain untuk Kania. Lihat aja tuh, dia makannya banyak banget. Bentar lagi, pada nggak muat itu baju dia semua, jawab Bang Ruli sambil tergelak. Aku yang mendengar itu cuma bisa melemparnya menggunakan sendok. Semuanya kembali tertawa melihatku kesal. Udah, nggak usah dengerin kakakmu. Kamu masih cantik kok menurut Mama, ucap Mama sambil mengelus punggungku pelan. Resek banget sih, rajukku kesal. Iya, tetap cantik. Lihat aja tuh si Reno, sampai tergila-gila sama dia. Balas Bang Ruli lagi yang membuat pipiku memerah. Mungkin saat ini wajahku persis seperti kepiting rebus. Aku tidak pernah menyangka jika Bang Reno menyukaiku. Karena selama ini hubungan kami tidak lebih dari sekedar kakak dan adik. Hanya saja kemarin ketika dia ke sini, Bang Reno langsung mengatakan pada Mama dan Papa kalau dia akan membahagiakan aku. Dia akan menunggu sampai aku siap. Tapi tentu saja aku menolak. Bagaimanapun, sampai saat ini aku masih sah menjadi istri Mas Noval. Karena sidang perceraian kami belum selesai. Bahkan sidang pertama kami waktu itu sangat rusuh karena Mas Noval menolak untuk bercerai. Sidang ditunda sampai beberapa minggu ke depannya. Nanti di sidang kedua, hakim menyuruhku untuk menghadirkan bukti dan saksi atas perselingkuhan Mas Noval. Makanya nanti setelah pulang bekerja, rencananya aku akan bertemu dengan Vivian dan juga Winda. Mereka berdua bisa aku jadikan sebagai saksi. Tentu saja mereka harus mau. Jika tidak, Vivi bisa kehilangan keluarga kecilnya, dan Winda akan kehilangan pekerjaannya di kantor Bang Reno. Udah aku mau berangkat kerja dulu. Udah telat, seruku sambil bangkit dari kursi. Aku segera meraih tangan mereka semua untuk aku salami, kemudian berlenggang masuk ke dalam kamar untuk mengambil tas. Kania, dek. Rasanya aku seperti mendengar suara Mas Noval. Tapi apa iya aku berkhayal, atau memang aku sedang memikirkan dia? Tapi tidak mungkin, aku sama sekali tidak memikirkan dia saat ini. Aku segera melenggang keluar karena sepertinya Mas Noval memang sedang ada di rumah ini. Untuk apa dia pagi-pagi ke sini? Mah, itu di luar siapa? Tanyaku sama Mama yang juga ingin keluar. Siapa lagi kalau bukan calon mantan suami kamu? Itu Papa sama abangmu lagi ngurusin, jawab Mama yang membuat perasaanku bertambah kacau. Semenjak aku melayangkan gugatan cerai ke pengadilan, Mas Noval sangat sering datang ke rumah untuk memohon agar aku tidak menggugatnya ke pengadilan. Dia bahkan sampai menginap di depan rumah karena tidak mau pulang. Untung saja di sini ada satpam, jadi bisa langsung mengusirnya. Entah mengapa, semakin Mas Noval bertekad untuk memaksaku kembali, aku semakin muak melihatnya. Apalagi ketika mengingat dia pernah menjalin kasih dengan Vivi dan Winda.
Dia menjadikan aku wanita yang paling bodoh karena sudah mempercayainya selama ini. Berkali-kali aku mengutuk diri sendiri. Kenapa dulu aku tidak menyelidiki dulu bagaimana masa lalunya? Kania, aku mohon Kania, aku benar-benar ingin berubah. Tolong beri aku kesempatan kedua, aku mohon. Pinta Mas Noval saat aku baru saja sampai di luar rumah. Bang Ruli dan Papa berdiri di depan Mas Noval, seakan menjadi pagar, biar Mas Noval tidak masuk dan berbuat nekat. Lihatlah Mas, baru sebulan kita tidak serumah, penampilan kamu sangat berantakan. Rambut Mas Noval sangat kusut, apalagi bajunya. Tubuh Mas Noval juga sangat kurus. Apakah seburuk itu nasib kamu sekarang? Noval, tolong pergi dari sini. Kania tidak akan mau lagi kembali ke sana. Dia cukup bahagia di sini, usir Bang Ruli. Tetapi Mas Noval sama sekali tidak menghiraukan ucapan Bang Ruli. Dia tetap memaksa untuk masuk. Kania itu masih istriku bang, dia tidak bisa menghindar begini, balas Mas Noval. Tapi kalian sedang dalam proses perceraian, sadar, balas Bang Ruli marah. Aku tahu, meskipun Bang Ruli selalu mengejekku, dia sangat sayang padaku. Tapi aku tidak mau menceraikan dia. Kalian tahu dosa kan? Dosa menyuruh orang lain untuk bercerai, bentak Mas Noval yang membuatku tertawa. Mas, kamu bilang apa tadi? Dosa. Kamu jangan lupa sama perbuatan zina kamu itu. Seharusnya sekarang itu kamu sudah mati dirajam. Seruku yang membuat nyali Mas Noval ciut. Terbukti dia langsung diam dan tidak marah-marah lagi seperti tadi. Kamu jangan egois, Mas. Mana ada perempuan yang mau bertahan dengan suami yang suka main perempuan. Apalagi sampai punya anak. Sadar, Mas. Kalau kamu ada di posisi aku juga kamu nggak akan bertahan. Iya kan? Lanjutku lagi yang semakin membuat Mas Noval menunduk dalam. Dia masih diam, mungkin otaknya sedang mencerna semua perkataanku barusan. Sekarang hubungan kita sudah berakhir, Mas. Sebaiknya kamu pulang. Dan soal tanah yang atas namaku, kamu tenang saja, aku tidak semaruk itu. Jika kata hakim tanah itu harus dibagi dua, maka aku akan memberikan setengahnya untuk kamu, ucapku lagi yang membuat Mas Noval kembali menatapku. Tapi tanah itu aku beli dengan uangku kan ya? Kamu tidak boleh egois. Mama dan papa kamu sangat kaya, balas Mas Noval. Kita ikuti apa kata hakim Mas. Lagi pula, kamu membeli tanah itu saat kita masih menikah, jawabku berusaha santai. Saat kami semua sedang berdebat, tiba-tiba mobil Bang Reno masuk ke dalam perkarangan. Itu membuat kami semua menoleh ke arahnya. Begitu juga dengan Mas Noval. Dia melihat Bang Reno turun dari mobil dengan wajah masam. Entah Mas Noval cemburu atau apa, aku sudah tidak peduli. Kamu sudah siap kan ya? Tanya Bang Reno padaku. Mendengar itu tentu saja membuat wajah Mas Noval semakin memerah. Aku dan Bang Reno memang hari ini sengaja berangkat bareng. Karena Bang Reno juga ada pertemuan di kantor Pak Bara. Jadi dia juga menawarkan diri untuk menjemputku dulu. Padahal aku sudah menolak, tapi Bang Ruli malah memaksaku untuk mengiyakan. Sepertinya ini juga momen yang pas untuk membuat Mas Noval semakin marah. Aku akan membuat Mas Noval sadar jika aku bisa cepat melupakan dia. Mungkin cara ini licik dan murahan, tapi tidak ada salahnya aku coba. Biar dia sadar jika perceraian ini memang jalan terbaik. Tidak ada lagi kecocokan di antara kami berdua. Kamu murahan juga ternyata Kania. Aku pikir kamu wanita baik-baik yang tidak mudah menerima laki-laki lain. Nyatanya, Mas Noval berdecak sini saat melihatku akan pergi dengan Bang Reno. Diam kamu, jangan asal bicara, bentak Bang Ruli marah. Asal bicara bagaimana? Buktinya ini sudah ada. Belum resmi bercerai dariku saja dia sudah jalan dengan laki-laki lain. Seru Mas Noval lagi sambil berkaca pinggang. Kenapa memangnya kalau aku jalan sama laki-laki lain, Mas? Masalah buat kamu. Kamu marah, kamu cemburu. Gimana rasanya? Sakit kan?
Ini aku baru jalan loh sama laki-laki lain. Belum tidur dan booking hotel kayak kamu, ucapku yang membuat suasana semakin tegang. Jujur, aku cukup puas sudah membuat Mas Noval marah dan cemburu. Aku juga ingin dia ikut merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Bagaimana sakitnya diselingkuhi. Sekali murahan ya tetap saja murahan. Siapa tahu kan, kamu memang sudah tidur dengan laki-laki perebut istri orang ini. Ejek Mas Noval sambil melihat ke arah Bang Ruli. Dia tersenyum mengejek melihat ke arah Bang Ruli. Kamu? Udah bang. Nggak usah diladenilah orang seperti ini. Biar saja dia menuduh tanpa bukti. Nyatanya sekarang yang hamil di luar nikah itu adik kamu sendiri, Mas. Ah, aku lupa. Kamu juga punya kan satu anak di luar nikah. Wajah Mas Noval semakin memerah saat aku berhasil mengejeknya. Dia pikir emosiku akan meledak-ledak setelah dia tuduh yang bukan-bukan. Urus saja urusan kamu sendiri, Mas. Jangan ikut campur urusan orang lain, karena aku sudah menganggap kamu sebagai orang asing sekarang. Setelah mengatakan itu, aku langsung masuk ke dalam mobil Bang Reno. Tidak aku pedulikan lagi bagaimana reaksi Mas Noval, apalagi yang keluar dari mulut dia, selain makian dan hinaan. Untung saja aku cepat tahu jika dia pria sampah. Jika tidak, aku akan selamanya menjadi tong sampah di rumah itu.